Oke, kembali lagi teman-teman. Setelah di video sebelumnya kita sudah praktek beriklan dengan strategi CTWA, di video ini kita akan belajar praktek iklan dengan strategi LPWA. Tadi di awal di video sebelumnya sudah dijelaskan ya, strategi LPWA itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat iklan, nah ini contohnya ada iklan di beranda saya ya. Terus kita klik iklannya, misalnya di sini. Nah, itu. Nah, ini LPWA nih. Tuh kan, begitu kita klik diarahin ke landing page. Tuh, kita baca-baca landing page. Ada selling poinnya. Nah, di akhir di bawah biasanya ada tombol WhatsApp, teman-teman. Nah, ini nih, tombol WhatsApp nih, ini. Kecil ya ini. Itu, harusnya di sini besar si tombolnya tuh. Agar orang bisa ngelihat. Saya aja nggak kelihatan nih. Kirain saya paling bawah, ternyata ada di sini tombol WhatsApp-nya. Nah, ini kalau misalnya kita klik, kan diarahin ke WhatsApp nih. Nah, gitu. Kita klik lagi, maka akan diarahkan ke WhatsApp. Open WhatsApp. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Iklan yang akan kita buat. Gitu. Nah, caranya kita ke Ads Manager di sini. Nah, ini iklan CTWA yang sebelumnya kita buat. Kita akan buat campaign baru dengan strategi LPWA. Gitu. Klik create, lalu pilih yang leads di sini. Oke, klik continue. Nah, beri nama campaign, kita samakan dengan yang sebelumnya ya. Nah, yang ini. Nah, ininya ganti dengan LPWA untuk memudahkan pembacaan gitu. Kemudian budgetnya pilih campaign budget di sini. Pilih yang daily budget. Budgetnya saya set per harinya 100.000 untuk yang LPWA ini. Oke, daily budget, budgetnya 100.000 per hari. Campaign bid strateginya pilih yang high volume. Gitu. Nah, di sini ada 3 pilihan nih. Apa bedanya antara high volume, kemudian cost per result goal, dan juga bid cap. Kalau high volume, ini adalah spend iklan harian, dimana kalau misalnya kita pilih ini, maka spend 100.000 ini akan kemungkinan lebih gitu per harinya itu, menyesuaikan dengan performa iklan. Nah, kalau misalnya kita pilih yang cost per result goals, nah ini artinya kita set target atau target biaya per hasil ya, cost per result goal. Dan kalau kita pilih ini, maka settingannya akan ada di level ad set. Misalnya saya pilih cost per result goal. Nah, settingannya ada di sini. Gitu. Jadi berapa biaya yang kita targetkan per satu lead, per satu result. Gitu. Karena harga produknya misalnya 97.000 ya, maka saya punya target 1/5 dari harga produk tersebut. Atau 1/3 lah paling maksimalnya. Misalnya 30.000 itu. Nah, ini adalah target per biaya per hasil ya. Kemudian satu lagi yang bid cap. Nah, kalau misalnya kita pilih yang ini, bid cap ini adalah batas maksimal pengeluaran budget atau batas maksimal spending iklan. Jadi kalau misalnya kita set di 100.000, maka sebagus apapun performanya, spendingnya itu nggak akan melewati 100.000 ini. Gitu ya. Dan di setnya juga sama, di ad set. Nah, maksimum bidnya 80.000 nih. Misalnya ya, berarti dari anggaran 100.000 ini, itu
sebisa mungkin dengan target yang ingin kita capai, spendingnya itu jangan melebihi 80.000 gitu ya. Kalau misalnya kita set di atas 100.000, misalnya di atas campaign yang di atas daily budget yang sudah kita set di sini, maka misalnya saya set 120.000. Nah, maka spending iklannya itu nggak akan lebih dari 120.000. Walaupun kita set di sininya 100.000 gitu ya. Dan ini biasanya dipakai untuk kalau misalnya kita jaga-jaga spendnya bocor gitu atau banyak spam order gitu. Biasanya seperti ini ya untuk membatasinya. Tapi di sini saya akan pakai yang high volume aja untuk awal-awal testing. Supaya budgetnya itu dimaksimalkan, performanya dimaksimalkan sehingga lead yang didapat juga maksimal gitu. Konversinya juga maksimal. Oke, kita pilih next. Sini. Nah, ini ad set name-nya juga kita kasih nama. Sorry. Nah, sini. Lokasi konversi, pilih yang single di sini, pilih yang website. Oke. Datasetnya pilih yang pixel nikahan yang ini. Conversion event, pilih yang lead. Nah, ini ya. Itu. Ini udah oke. Oke. Kemudian budget dan schedule. Mulainya pilih tanggal 5. Jam 4 subuh, teman-teman. 4.00 AM gitu. Kemudian audiensnya kita atur di sini usia minimumnya di 21 tahun karena biasanya 21 itu sudah kerja ya dan sudah punya penghasilan. Kemudian language, pilih Indonesia. Saya pengen yang bisa bahasa Indonesia gitu karena produknya, e-booknya ini berbahasa Indonesia ya. Pilih yang ini. Nah, usianya pilih yang 21 sampai 50 tahun. Gendernya semua, laki-laki dan perempuan. Kemudian detail targetingnya seperti tadi ya. Saya coba cek terlebih dahulu ke Ads Manager. Malah kesini di Ads Manager. Oke, pilih akun iklan yang ini. Oke, yang CTWA. Nah, ini nih. Oke, kita pilih edit. Kita lihat interest apa saja yang ada di sini. Oke, reading, ebooks, parenting. Nah, kita samakan ya. Learning, ebooks, learning, ebooks. Oke, apalagi reading udah, family, marriage, parenting, family, parenting. Oke, shopping dan online shopping.
Online shopping. Oke, saya menggunakan detail interest yang sama dengan yang di CTWA ya. Gitu. Kemudian placementnya juga kita atur di sini. Edit placement control, pilih yang manual placement. Pilih manual. Ini di unchecklist. Yang ini juga di unchecklist. Ya. Saya pengen iklan hanya ditampilkan di Facebook, Instagram, dan juga Threads. Lalu di bagian in-stream, ini di unchecklist semuanya ya, untuk menghindari spam order. Search resultnya juga ini di unchecklist, dan ini juga di unchecklist. Gitu ya. Nah, di sini ada campaign score 61 ya. Ini jangan dihiraukan ya teman-teman. Jadi kita beriklan itu bukan untuk meningkatkan campaign score ini, atau jadi nggak menyerahkan sepenuhnya ke si Meta untuk mencari audiens, tapi kita juga punya targeting gitu. Kalau saya sih gitu ya, nggak langsung semena-mena menyerahkan semuanya ke si Meta gitu. Karena kadang di beberapa percobaan ketika saya menyerahkan semuanya ke Meta, broad gitu ya, dengan saya menggunakan targeting, itu lebih works jika saya menggunakan targeting gitu. Dari sisi anggaran juga lebih efisien, karena saya pengen iklan saya tuh ditampilkan ke orang-orang yang memang relevan. Nah, disitulah fungsi dari konten. Nah, nanti kita akan jelaskan setelah ini ya. Ini udah oke ya teman-teman. Sudah oke, kita next aja ke bagian konten. Nah, kita kasih nama terlebih dahulu sama kayak tadi. Kemudian websitenya kita isi yang ini kayaknya nih. Ini bukan ya, kita coba cek. Oh bukan, berarti yang yang ini nih. Nah, yang ini. Oke, ini yang diarahkan ke WhatsApp. Oke, kita paste di sini. Iya, kemudian display linknya ini saya mau isi. Nah, seperti ini ya. Ininya pilih non. Jangan lupa ya, kalau misalnya ini ke yang lain, misalnya ke instant form, ini usahakan pilih non ya, ini agar tidak mengganggu konversi itu. Kemudian setup kreatifnya kita pilih yang gambar. Mana yang lebih bagus Kang, gambar atau video gitu? Sama-sama bagus ya, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek gitu. Jadi keduanya sama-sama bagus. Oke, saya akan pilih yang mana tadi? Yang gambar satu, yang ini ya. Oke, gambar satu. Pilih original. Klik next. Nah, ini primary text-nya saya akan ambil di campaign yang sebelumnya. Yang ini. Oke, saya akan salin ininya ya, teksnya, copy, kemudian paste di sini. Oke, headline-nya juga sama, ya, copy dan paste di sini. Oke, CTA-nya pilih yang order now. Oke teman-teman. Nah, kurang lebih previewnya akan seperti ini nih. Nah, saya pengen nonaktifkan yang ini nih, animasi ini nggak usah deh. Pure creativity, turn off deh, gitu. Terus musik juga, ini saya matikan ya.
Saya nggak pengen ada musik di konten iklannya. Khawatirnya mengganggu konsentrasi si calon audiens ya, si calon customer gitu. Dan juga animasi juga nggak perlu nih, karena gambar kan ngapain digerak-gerak gitu. Ini udah bagus gambarnya gini, jadi nggak usah digerak-gerakin lah. Oke, dan di sini oke, nah ini CTA ini cukup penting ya. Kita harus sesuaikan juga dengan isi kontennya nih, karena di sini kontennya bertuliskan pesan sekarang, maka CTA-nya juga saya sesuaikan di sini, pesan sekarang atau order now, gitu teman-teman ya. Nah ini kita coba review. Oke. Ya ini udah oke ya. Kita akan duplikat. Oke, kita ganti dengan image 2. Gitu. Kemudian kita ganti gambarnya. Add image. Image 2 itu yang mana ya? Yang ini ya. Ini yang awal di-upload. Oke, next. Ininya pilih original. Next. Kemudian captionnya saya sesuaikan dengan yang ini. Select all, copy. Lalu di sini select all, paste. Oke. Pahami ilmu pernikahan sebelum sesali perceraian. Ini headline-nya. Mantap nih. Paste di sini. Oke. Call to action-nya. Nah, kita cek di yang sebelumnya ini apa nih call to action-nya. Oh, order now. Oke, kita cek dulu di sini sesuai nggak nih sama kontennya. Di sini klik tombol di bawah dan pelajari selengkapnya. Nah, karena di sini ada pelajari selengkapnya, maka saya pilih CTA-nya itu yang learn more. Ya, ini sebelumnya sempat keliru ya. Ini selera aja sih teman-teman. Cuman kalau preferensi saya pribadi, saya lebih seneng si CTA-nya itu menyesuaikan dengan konten agar semakin relevan gitu ke target audiensnya. Gitu ya. Saya ganti dengan learn more. Ini asalnya order now ya. Kemudian di sini juga saya ganti dengan learn more agar lebih sesuai dengan kontennya, relevan gitu. Nah, seperti ini ya. Pelajari selengkapnya. Tulisan di sini juga pelajari selengkapnya ya, kalau bahasa Indonesia itu learn more. Oke, sekarang kita duplikat lagi. Kita langsung duplikat 2. Teman-teman, 2. Nah, ini. Oke, duplikat. Nah, yang ini kita ganti namanya dulu, image 3. Gitu ya, di bagian ini kita ganti kontennya, add media, lalu pilih yang kedua tadi, yang gambar apa ya? Yang ketiga gambar apa tadi? Saya lupa. Yang ini. Berarti kita pilih yang yang ini teman-teman. Oke. Ini gambar ketiga ya. Oke, ini original semua. Next. Headline-nya juga saya ganti. Caption-nya saya ganti di sini. Select all, copy. Select all,
paste. Ini juga headline-nya, sorry, copy, lalu paste di sini. Iya. Nah, ini saya ganti juga nih CTA-nya jadi learn more. Gitu ya. Karena menyesuaikan lagi dengan kontennya. Oke, supaya relate. Oke, ini udah learn more. Iya, tinggal next, done. Oke, kemudian satu lagi yang ini. Kita remove, ganti kontennya. Next dengan yang ini teman-teman. Ini konten keempat, gambar 4 ya. Oke, original semua. Pastikan semuanya original. Next. Oh iya, ini captionnya sama dengan yang ketiga kalau nggak salah. Nah, kan jadi pakai yang ini deh, biar lebih relevan. Copy, select all, paste di sini. Iya. Oke, di sini copy dulu, paste. Oke, di sini order now tulisannya ya. Karena gambarnya itu jelas kita menjual ebook. Jadi pilih order now. Next. Done. Oke, namanya kita ganti jadi image 4. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah selesai persiapan beriklannya. Kita coba review ya dari level campaign. Oke, kita review nih. Campaign name, objektifnya leads, budgetnya 100.000 per hari. Oke, kemudian di level ad set kita review lagi. Konversinya di website mulainya tanggal 5, kemudian usia minimum 21, yang disarankannya 21 sampai 50, gendernya semua bahasa Indonesia. Detail targetingnya ini sudah ditambahkan. Kemudian penempatannya di Facebook dan Instagram dan Threads. Performance goal, maximize number conversion with strategi high volume. Oke, ini udah oke teman-teman ya. Sekarang kita coba review kontennya. Ya. Oke. Iya, ini udah oke semuanya sih. Ya. Facebook page-nya udah bener yang ini. Nah, Instagram Threads juga udah bener. Oke, ini udah bener semua. Ya, bismillah. Ini tinggal kita publish teman-teman. Oke. Nah, saya punya kebiasaan untuk publish di sini. Setelah kita close, nah kita akan review dan publish ya di sini. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen publish di sini juga nggak jadi masalah. Di bagian ini nih kita edit. Nah di sini. Ini kalau langsung dipublish juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Saya akan coba publish di sini ya. Oke. Oke, iklannya sudah dipublish. Klik done.
Oke, teman-teman, itulah video cara praktek beriklan menggunakan strategi LPWA. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar, kita akan praktek bagaimana beriklan dengan strategi website purchase. Jadi iklan yang nanti akan kita jalankan itu, kita akan mengarahkan si calon konsumen itu untuk melakukan pembelian di website, teman-teman. Ini kan websitenya yang diarahkan ke WhatsApp ya. Nah, satu lagi itu kita ada website atau landing page yang dimana customer itu diharuskan melakukan pembayaran di landing page-nya. Nah, di sini nih teman-teman. Jadi beda ya, beda landing page yang akan kita pakai. Nah, di sini. Nah, kan setelah diisi formnya, kemudian pilih metode pembayaran, maka begitu diklik, kita akan diarahkan untuk melakukan pembayaran. Nah, kita akan mulai praktek di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.